Minggu ini kita akan membahas materi bagaimana cara membuat real-time chat di Laravel menggunakan Laravel WebSocket dan juga broadcasting. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan, nama saya Yasa. Saat ini saya bekerja sebagai web developer di salah satu perusahaan di Bali. Dan kita akan fokus bagaimana cara menggunakan Laravel WebSocket dan juga bagaimana kita menggunakan channel broadcasting di Laravel. Nah, jadi karena kita juga membutuhkan login, nanti untuk autentikasi channelnya, di chat template tutorial ini saya sediakan dari mulai login, model-model yang diperlukan, database migration yang diperlukan, dan juga gambaran IRD-nya kayak bagaimana. Nah, nanti link ini akan saya taruh di kolom deskripsi ya, agar teman-teman mudah untuk mengcloningnya dan mulai mengikuti tutorial saya. Nah, di sini juga sudah ada gambaran IRD-nya. Kita akan memiliki 3 tabel. Yang pertama tabel users, yang kedua tabel rooms, dan juga message. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menginstal Laravel WebSocket, teman-teman bisa kunjungi video saya sebelumnya karena di sini Laravel WebSocket-nya sudah terinstall. Silakan teman-teman clone project ini. Nanti untuk linknya saya tampilkan di kolom deskripsi. Oke, di sini juga saya jelaskan setelah teman-teman mengclone-nya, saya sudah menyertakan bagaimana memulai project ini dari mulai menginstal dependensi Laravel-nya ya, mengcopy INP-nya, bahkan men-generate key-nya, dan juga ngerunning migration-nya, juga untuk instalasi vendor-nya, nge-build manifest-nya, nah, dan juga untuk merunning servernya ya, termasuk juga untuk running WebSocket-nya. Saya sudah mengclone kemarin, jadi saya juga sudah melakukan tahap ini ya. Selanjutnya, teman-teman silakan menghidupkan servernya. Dan juga teman-teman merunning WebSocket-nya. Sorry. Oke. Silakan teman-teman buka. Ya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan migration, nanti teman-teman akan men-generate ya 3 factory data biasanya di sini. Nah, untuk passwordnya itu sudah saya sediakan di sini ya. Untuk passwordnya itu password huruf kecil semua ya. Jadi misalnya itu ini Gmail-nya. Oke. Di sini sudah ada chat template menggunakan HTML CSS biasa, biar tidak ada pro kontra antara yang menggunakan Tailwind, ada yang menggunakan Bootstrap. Jadi di sini saya menggunakan CSS biasa dan juga tidak fokus pada front end. Jadi di sini lebih fokus pada back end-nya, bagaimana menggunakan channel di Laravel, bagaimana kita menggunakan Laravel WebSocket untuk real-time datanya gitu. Oke, sebelum itu kita pastikan dulu Laravel WebSocket-nya sudah terkoneksi apa belum. Oke, untuk WebSocket-nya sudah terkonek ya. Oke, selanjutnya saya menjelaskan sedikit untuk chat template-nya ini ya, sudah ada banyak handling ya, untuk handling klik kontaknya, juga untuk tab message-nya juga. Teman-teman nanti bisa lihat langsung itu ada di resource view chat. Nah, di sini juga ada JS-nya ya. Sudah saya isi keterangan-keterangannya, fungsi ini untuk apain. Oke. Yang pertama kita buat dulu event-nya. Nama event-nya send message.
sini kita perlu 3 parameter. Yang pertama room ID-nya, lalu yang kedua user ID-nya, siapa yang mengakses event ini, dan juga message-nya. Oke, kita buat nama channelnya dulu. Kita namakan channelnya chat, ya, sesuai dengan room ID-nya. Di sini kita menggunakan presence channel, ya, agar kita nanti biar tahu ya. Nanti ketika ada orang yang join di channel ini, biar kita bisa mengkolek datanya. Nah, di sini di broadcasting itu ada 3 channel ya. Channel pertama itu adalah public, ada private, ada presence channel. Bedanya apa? Kalau public itu tidak perlu autentikasi, kalau private itu perlu autentikasi, presence itu sama seperti private, cuma bedanya kalau kita menggunakan presence channel itu, kita bisa tahu user siapa aja yang join di channel ini gitu. Kita bisa tahu user itu apakah meninggalkan room, atau apakah dia meninggalkan channel, ataupun dia baru mengakses channel. Itu perbedaannya. Nanti lebih detail teman-teman bisa baca di Laravel dokumentasinya. Oke, setelah itu kita wajib membuatkan root ya, untuk memvalidasi ataupun mengautentikasi channelnya. Oke, kita masuk ke Laravel dokumentasi. Oke, kita cari broadcasting. Oke, selanjutnya coba kita cari presence channel. Presence channel, ini dia. Kita copy ini. Oke, kita makan di sini. Oke, nah kita cukup buat di model ya untuk fungsi can join room ya. Oke, yang pertama coba kita buat di modelnya dulu. Namanya can join room. Oke, kita kasih parameter room ID-nya. Nah, nanti rencananya itu di tabel room ya. Untuk usernya itu nanti kita akan membuat seperti ini. User pertama itu lalu dikasih pemisah tanda titik 2 ya, baru user 2. Ini ID-nya maksudnya. User ID 1, user ID 2. Gitu. Ya, jadi untuk fungsinya di sini kita ambil dari room dulu. Oke, habis itu kita dapetin usersnya, kita explode biar jadi array ya, users. Nah, kita for s nanti user as id. Kita isi kondisi.
dengan ID-nya, kita return true ya. Oke, mungkin di sini kita buatkan status aja dulu. Granted di sini kita kasih false. Mungkin di sini kita buat aja grantednya jadi true, baru kita return. Ya, karena dibutuhkan inilah bool ya, true atau false. Oke, sudah ya. Nanti ketika ada yang mengakses channel ini, dicek room ID-nya, ya. Room ID-nya ini terdapat tidak atau user yang ada di dalamnya gitu. Kalau ternyata ada, nanti kan diizinkan. Oke. Lalu jangan lupa untuk eventnya, teman-teman harus implement salt broadcast ya. Nanti biar bisa terkonek dengan Laravel WebSocket-nya. Oke. Untuk event sudah jalan. Selanjutnya kita untuk membuat chatnya ya. Kita buat handling chatnya dulu. Oke. Chat controller. Oke. Pertama kita untuk menyimpan chatnya. Save chat. Oke. Kita tampung aja dulu. Kita perlu nanti room ID-nya ya. Room ID-nya. Room ID. Kita perlu nanti user ID-nya. Kita ambil dari session-nya aja. Terus kita perlu message. Oke. Selanjutnya kita perlu simpan ini. Kita perlu simpan create ya, sorry, salah ya. Oke, kita simpan. Simpan user ID-nya. Kita simpan juga message-nya. Message, baru kita return. Nah, kita pakai Axios nanti. JSON true ya. Katakan nah, untuk simpan chatnya sudah. Nah, ketika nanti ada yang menyimpan chat, baru kita trigger untuk eventnya. Podcast new event, nama event yang tadi itu send event, send message ya. Perlu parameter yang pertama adalah room ID-nya, terus kedua adalah user ID-nya, terus ketiga adalah message. Oke. Di subchat ini berarti ada dua state ya. Yang pertama broadcast ya, kirimkan ke semua user yang mengakses channel di room ID sekian, baru kita simpan message-nya gitu. Untuk simpannya, oke, subchat.
Oke, selanjutnya kita buat fungsi untuk load message-nya. Room ID-nya. Oke. Selanjutnya kita query saja. Kita urutkan dari yang terlama, ya. Oke, selanjutnya kita return responnya. Kita kirimkan datanya. Oke. Nah, kita daftarkan root-nya. Oke. Terus untuk shift-nya juga. Oke. Oke. Selanjutnya kita buat untuk room-nya ya. Save chat sudah, load message-nya sudah. Mungkin biar seragam, kita buat save message saja ya. Biar lebih seragam. Namaannya. Oke. Oh ya, udah. Selanjutnya kita buat controller untuk room-nya. Oke. Fungsi pertama kita buat untuk create-nya. Oke, kita panggil request-nya. Oke, kita terima dulu. Kita ambil variabel untuk user ID-nya ya, yang login, terus temannya. Friend ini dari sini. Dan ID. Oke. Nah, jadi ketika kita membuat room, ya, kita harus cek dulu apakah room-nya itu sudah ada atau belum. Biar tidak nanti ketika ada user yang sama, atau dua user ketika ingin connect di satu room, biar tidak membuat room ID yang berbeda gitu. Makanya harus dicek dulu apakah room-nya sudah ada atau belum. Kalau belum ada, kita buatkan. Kalau udah ada, kita panggil room yang sudah dibuat. Oke. Kita cek dulu di room-nya. Source. Terus pemisahnya tanggal titik 2. Lalu fan. Tapi saja kondisi kemungkinan yang lainnya kebalik ya. Yaitu friend ID-nya dulu, baru kitanya. Oke. Kita force saja. Ya. Kita cek nanti apakah room-nya ada. Jika room-nya ada, kita simpan ke variabel data room. Kita
Tapi jika tidak ada, kita buat room-nya. Sorry. Ini room ID-nya. Sorry, bukan room ID-nya, maksudnya users-nya. Terus pemisahnya. Kita cek, benar ya. Room, ya benar. Oke, tinggal return hasilnya. Kirimkan datanya, taruh. Oke. Oke, selanjutnya kita registerkan di web ya. Oke, sorry. Saja. Oke. Setelah ini kita lanjut ke front end-nya. Oke, kita buat dulu untuk URL-nya. Kita simpan di dalam input hidden ya, agar kita bisa panggil di JavaScript-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat room ya. Ketika nanti kita klik salah satu kontaknya ini, kita akan cek room-nya udah ada atau belum. Kalau belum ada, kita create. Kalau sudah ada, kita buat. Nah, untuk di back-end-nya sudah tadi dibuatkan. Nah, sekarang untuk di front end-nya. Nanti dari room-nya itu kita akan gunakan untuk connect ke channel Laravel-nya yang ada di project ini. Oke. Kita masuk ke chat.js-nya. Nah, nanti teman-teman cari yang komentarnya yang ada handle click friend ini ya. Karena ini yang fungsi untuk ketika diklik, dia akan memilih friend yang mana gitu. Oke. Berarti di sini kita perlu parameter yang pertama, atau kita buatkan fungsi baru saja, biar tidak terlalu banyak menumpuk di sana. Kita fungsi check room ya. Kita perlu friend ID. Sorry, fire ID, friend ID. Oke, kita dapatkan URL-nya dulu. Oke, namanya itu adalah from URL. Terus kita buat data. Oke, kita append. Sorry. Tadi namanya apa ya di sini? Namanya itu friend ID. Sorry. Friend ID. Oke. Selanjutnya baru kita panggil Axios ya. Kita panggil Axios, panggil metodenya adalah post. Kita kirimkan URL-nya, baru kita kirimkan form datanya. Form datanya.
Lalu ketika berhasil, tangkap restnya. Oke. Yang di sini, biar ketika nanti berhasil dapat room, baru kita buka checkboxnya. Taruh sini. Yes. Kita panggil check room-nya. Kita panggil check room. Sorry, ini click function ya. Check room, kita kirimkan ID-nya. Oke, kita ganti aja. Ini biar mudah dipahami. Create room. Kita ganti. Create room. Kita coba tes. Oke, itu ada error. Biasanya, oh ya, ini saya lupa menambahkan source JS. Kita refresh. Oke, udah ya. Datanya sudah dapat. Oke. Selanjutnya kita konekkan ke channelnya. Kita buka lagi broadcasting. Kita ke home. Kita client side. Home. Joining processing channel. Oke, kita cari join aja biar cepet. Oke. Ketika sudah dapat, kita coba eksekusi sini. Coba konekkan. Oke, ke join di room ID. Oke, kita dapatkan datanya, let data to rest data. Dapatnya ini dari sini ya. Coba kasih dulu. Let data, respond object, data, let data ya, benar. Oke, berarti di sini kita dapatkan itu adalah mungkin create room, dapatkan room ID. Oke, data. Oke, kita coba join ke chat ini, kita coba buat log. Join channel chat success. Oke, nanti kita kalau ada yang user join, kita joining. Ketika dia keluar, dia keluar ya. Oke, kita coba tes. Oke, sudah berhasil ya. Join channel sudah berhasil. Biasanya teman-teman lihat di lognya itu sudah ada present chat dengan ID sekian, berhasil ya, subscribe berhasil. Oke, untuk subscribe-nya berhasil. Selanjutnya kita perlu ngelisten eventnya. Nama eventnya di sini adalah send message. Lalu kita buat callbacknya di sini. Oke, kita login di E-nya. Oke. Nah, mungkin nanti di sini kita perlu ID, friend ID ya. Udah ada.
Oke, udah pernah ada. Oke, selanjutnya kita untuk join room sudah, join channelnya sudah. Sekarang ketika kita menulis pesan, itu biar pesannya disimpan. Kita buat di sini URL lagi. Message URL. Mungkin di sini chat. Saya lupa nama gininya. Chatship ya. Oke, namanya Chatship. Oke. Send message. Nah, di sini perlu send message. Ini nggak perlu ada date. Jadi ketika dia trigger ini, ketika tab area di enter, lalu dia ngirim pesan. Oke, ini pesannya. Berarti kita di sini perlu membuat URL. Get element chat apa namanya di sini ya, message URL kita dapatkan value-nya, lalu kita Axios. Di sini kita di sini gunakan pakai post kalau nggak salah. Oke, dia pakai post. Paramnya yang diperlukan cuma room ID sama message. Jadi di sini kita buat dulu data. Oke, kita dapetin form datanya. Form data. Oke. Di sini dia perlu room ID sama message, berarti dia perlu room ID. Karena dia belum room ID, create room-nya ada di sini ya. Oke, mungkin kita pindahkan ini aja. Areanya kita pindahin aja. Friend, jika dia create room, ketika dia udah berhasil join, lalu kita izinkan dia untuk men-type ya. Oke, nanti inputnya dia perlu room ID-nya. Jadi room ID kita kirimkan ke sini, room ID. Oke. Form data, event, kita perlu room ID-nya, kita perlu room ID, di sini room ID, terus kita event lagi, message, kita kirimkan message-nya, lalu kita Axios, post URL, lalu form datanya. Oke. Ketika dia berhasil, baru kita eksekusi. Di sini. Oke. Terus jika dia file, kita biarkan aja dulu. Oke. Seperti itu. Tes apakah jalan. Halo, oke, udah ya, broadcastnya juga sudah jalan. Oh belum, bukan broadcastnya, kita cek. Create room, log A, send message. Oke, terusnya udah jalan ya. Oke. Room ID, user ID, sama message-nya hello. Oh ya, udah ada jalan. Oke. Nah, selanjutnya, jika udah berhasil dikirim, kita perlu
trigger di sini. Ketika dia send message, ketika dia join, nah ketika dia ngelisten, cek user ID ya, user ID. Oke, kita cek di sini, listen. Oke, jadi kita buat kondisi jika ini user ID-nya itu sama dengan friend ID, ya, artinya jika broadcast-nya ini milik teman, ya, baru kita kirimkan pesannya handle lab message message. Oke, ini fungsinya untuk handling lab message ya. Yang ini write message, yang ini lab message gitu. Oke, kita coba. Mungkin kita perlu dua browser. Ini saya login sebagai Shiny. Kita coba login pakai akun yang lain, misalnya di sini itu yang Shiny yang ini. Oke, kita coba login. Tunggu dulu. Oke. Kita coba kecilkan, kita kecilkan juga. Oke, kita coba tes dulu. Ini login sebagai Shiny Jeremy. Berarti ini Jeremy. Halo Jeremy. Ya. Kita coba sebagai Shiny. Oke. Halo Shiny. Yap. Sudah ya. Nah, untuk real time-nya sudah jalan. Tes lagi. Yap. Mungkin masih ada masalah di CSS-nya aja. Oke. Masih ada problem. Kita coba dulu. Sekarang problemnya ada di handle lab message. Oke, lab message ya, handle lab message. Oke, avatar. Oh, kita lupa mengirimkan avatarnya ya. Oke, di handle lab message kita lupa mengirimkan avatarnya. Di create room, set message. Oke, mungkin di sini kita perlu tambahkan lagi. Create room, tambahkan parameter kedua, avatarnya. Di sini kita perlu tambahkan avatar. Berarti di sini di let message and let message kita tampilkan avatarnya. Coba dulu kita refresh. Jeremy dan juga Shiny. Halo. Yang bisa dibantu. Oke. Halo. Kabar. Oke, sudah. Nah, sekarang problemnya lagi satu, yaitu tinggal fungsi load-nya aja ya. Ketika diklik ini, kita load semua message-nya, lalu kita tampilkan di sini. Oke. Itu
Simpelnya itu ada di sini. Kita belum buat load message ya. Kita mungkin bisa buat function load message-nya. Oke. Function load message. Jadi kita perlu kirimkan room ID-nya. Sini kita buat URL lagi, chat load URL. Benar, di nama webnya itu load. Yap, chat load. Oke, URL. Oke, sepertinya kurang satu parameter lagi. ID. Oke, tuh element by ID, load, chat URL, value. Kita replace. Yang di sini harusnya ada parameter lagi satu, room ID. Kita perlu lagi satu, room ID. Replace room ID. Sorry. Room ID. Kita coba Axios get URL. Kita dapatkan responnya. Kita coba log responnya. Oke. Nah, kita panggil dulu load message-nya ketika friend-nya diklik. Ketika friend-nya diklik, baru dia klik room, lalu di sini baru dia load message. Oke, load message, lalu di room titik ID. Coba console log. Oke, sudah ada ya, datanya sukses. Oke, selanjutnya kita mungkin di sini perlu friend ID ya, di load message-nya ya. Friend ID friend ID. Oke, nanti ini let data data if ini datanya itu dari 0 ya. Jika tidak nanti kita di sini apa namanya, chat area query, kita chat areanya, lalu kita masukkan HTML di sana. Tidak memiliki pesan ya. Jika kosong, text alien center. Oke, ketika dia ada data, kita cek dulu. Jika datanya itu adalah jika datanya itu user ID-nya sama dengan friend ID,
jika sama dengan friend ID. Nanti kita kirimkan di sini send message. Nggak send message sih. Ada fungsi. Oke, kita perlu ini. Kita perlu ini. Di sini. Ada lab message-nya. Oke. Kita selesaikan dulu. Oke. Lalu kita panggil handle lab message data titik message. Lalu dia butuh avatar katanya. Di sini dia perlu avatar. Kita avatarnya ambil dari sini aja. Lab message. Oh ya, kita ambil dari sini aja lab message. Nah, ketika dia diklik, join lab message, ini lab message. Kita kirimkan dia avatar. Tambahkan avatar. Jadinya nanti dia perlu satu avatar. Oke. Chat body mungkin karena di sini hanya perlu di sini aja. Oke, sudah, loadnya sudah. Kita coba tes. Oke, connect di line 82. Line 82 itu line 82. 82 sets. Perlu ini aja, ini kurang. Oke, kenapa undefined data message? Ketika ini harusnya ngirim. Oke. Data message, data message harusnya sejalan ya. Undefined. Ini room-nya, ini message-nya. Data message. Message harusnya ada. Data message. Tes. Oke. Ada apa? Harusnya ini udah jalan. Oh, sorry. Di sini saya lupa for each-nya. Harusnya data for each function value. Nah, benar-benar harusnya inilah value di sini. Inilah value, di sini value. Seperti itu. Ini baru benar.
Sudah ya? Oke. Sudah. Juga sudah. Oke. Nah, sekarang kita coba tes untuk join-nya. Kita cek apakah dia ketika join dia nampilin datanya. Oke. Kita tes di koneksi channelnya join user. User join us. Join us. Ini kita perlu kita coba dulu, kita refresh. Oke, harusnya dia nampilin. Apa? Oke. Jadi oke, udah. User as kecil 3 join. Oke. Berarti tinggal di sini ketika dia join, berarti di kontaknya itu di sini load kontak. Mana satu kontak di sini left. Oke, di sini ada data friend. Berarti kita cari ya, friend status. Oke. Tinggal di sini kita cari di dokumen. Query selector friend, kita cari friends. Oke, kurang all, kita for each dapatkan elemennya. Elemennya kita cari atributnya dulu. Get atributnya itu data ID ya. Jika ini sama dengan titik ya, user titik ID. Jika sama, selanjutnya kita query selector. Kita dapatkan yang ini, kita select dia, di dalamnya ada namanya friend status, kita tambahkan ini, lalu kita masukkan HTML di sini, kita buat jadi online, mungkin warnanya biar jadi color green. Oke, kita coba apakah jalan. Oke, kita reset di sini. Oke, masih ada error. Query selector for add element tidak data ID. Query selector. Oke, sorry, ini kurang tanda titik. Kita refresh lagi. Oke. Tambahkan. Yap. Online ya.
Jadi sekian video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang akan membuat sebuah real-time chat ya di Laravel menggunakan Laravel WebSocket. Tentunya di sini saya menggunakan channelnya itu presence channel. Kenapa? Biar kita tahu nanti usernya yang join siapa, user yang keluar itu siapa. Jadi kita bisa mengolahnya lebih advance lagi. Gitu. Kalau private gimana bisa, tapi kalau private kita belum ketemu bagaimana caranya biar tahu user itu keluar. Mungkin kita bisa melakukan dengan cara trigger lewat manual ya, tapi alangkah baiknya kalau udah disediakan oleh Laravel menggunakan presence channel, mungkin gunakan yang itu saja. Nah, video ini mungkin sangat panjang, teman-teman coba lihat, jadikan referensi saja. Semoga video ini bisa bermanfaat ya dan membantu. Jika teman-teman suka, tolong bantu like. Apalagi kalau teman-teman merasa ini sangat berguna, teman-teman bisa bantu subscribe. Nanti mungkin next video agar saya selalu bisa